Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamluatun Hasanah, NIM E 2019-1172. Saya di sini akan menanggapi video yang telah dikirim oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, selaku pembimbing dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah atau Ekonomi Tiga Sektor. Apa sih pengertian ekonomi tiga sektor? Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Yang kedua itu tentang siklus perekonomian tiga sektor. Terdapat tiga, yaitu pemerintah, perusahaan, serta rumah tangga. Dan pengeluaran perusahaan kepada pemerintah itu yaitu perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah, baik itu pajak penghasilan maupun pajak perusahaan. Dan pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga yaitu gaji dan upah. Jadi perusahaan itu bekerja kepada pemerintah, maka pemerintah membayar gaji kepada rumah tangga serta membayar sewa. Selanjutnya yaitu pendapatan perusahaan. Pada pendapatan yang didapat oleh perusahaan dari pemerintah, itu bisa jadi pemerintah itu belanja kepada hasil perusahaan itu, sehingga mendapat keuntungan atau memberikan subsidi kepada perusahaan seperti BBM. Yang kedua itu lembaga rumah tangga pinjam uang kepada perusahaan, maka otomatis perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu pengeluaran pemerintah kepada perusahaan, yaitu ada beli barang-barang produksi dari perusahaan, misal alat bangunan dan juga makanan. Dan yang kedua itu bisa berupa gaji atau upah. Misal itu pemerintah itu memperkenalkan rumah tangga jadi PNS. Nah, seperti itu. Serta pendapatannya itu ada dua, yaitu pajak perusahaan, dari pajak perusahaan, yang kedua itu dari pajak perseorangan. Dan yang selanjutnya itu pengeluaran rumah tangga. Apa sih yang terdapat dalam pengeluaran rumah tangga? Yang pertama itu kepada perusahaan. Kepada perusahaan itu misalnya itu beli barang-barang serta beli makanan. Kalau kepada pemerintah yaitu bisa seperti pajak yang wajib dibayar. Jadi pada siklus ini dijelaskan tidak ada ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri, hanya dengan lingkup negara saja. Yang ketiga itu adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah penguatan agregat pada industri dan juga rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan tersebut. Artinya, penjelasannya itu pemerintah akan mempunyai pendapatan dengan mengambil pajak industri atau pajak individu, maka berarti mempunyai suatu kekayaan. Ketika punya, maka otomatis akan membelanjakannya kembali. Jadi karena belum ada perdagangan dari luar negeri, maka perekonomian dan sektor dinamakan perekonomian tertutup. Yang keempat yaitu tentang aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama itu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah itu dinamakan pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan dan pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Dan yang kelima yaitu tentang pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama itu ditabung. Ketika kita punya uang lebih dari yang dibutuhkan, maka sebaiknya itu ditabung. Yang kedua itu membayar pajak, dan yang ketiga itu membiayai konsumsi. Dan dilihat dari rumusnya, dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G, sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Artinya yaitu Y artinya pendapatan, C artinya konsumsi, I artinya investasi, dan G artinya reforman. Dan yang keenam yaitu tentang syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS, agregat demand dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan, LN sama dengan AS sama dengan Y.
Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan. C. Konsumsi, I. Investasi, E. Government. Simbolnya yaitu C simbolnya rumah tangga, I artinya perusahaan, dan G artinya pemerintah. Artinya I plus G sama dengan suntikan, S plus T sama dengan bocoran. Yang ketujuh yaitu tentang pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung artinya jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Misal, pemerintah mewajibkan kepada industri setiap transaksi bayar, misal 2,5% kepada individu ketika mendapat gaji. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, artinya pajak yang bebannya dapat dipindah ke orang lain. Misal, ketika beli baju, maka perusahaan itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah kepada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama itu pajak regresif, artinya persen turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, artinya persen pajak tetap tidak turun. Yang ketiga, pajak progresif, artinya persen pajak naik ketika pendapatan juga naik. Yang kedelapan yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan IY dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Sekian dari video tanggapan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.